Halo, selamat datang. Hari ini kita akan ngobrolin soal pembelajaran mendalam atau deep learning. Ini topik yang penting banget buat kita para pendidik. Tapi tenang dulu, ini bukan berarti kita harus buang semua metode yang udah kita pakai. Justru, kita akan lihat ini sebagai sebuah evolusi, sebuah upgrade yang bikin cara mengajar kita jadi makin powerful. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan yang paling sering muncul, terutama dari guru-guru senior yang sudah berpengalaman. Ya, pertanyaan ini, begitu ada istilah atau kerangka kerja baru, wajar banget kalau kita langsung mikir, wah, jangan-jangan cara ngajar saya selama ini salah ya? Jawabannya, tentu saja tidak. Sama sekali nggak salah. Intinya tuh begini, pembelajaran mendalam itu bukan untuk mengganti total cara kita mengajar, tapi untuk menyempurnakan, untuk meningkatkan apa yang selama ini sudah terbukti efektif di tangan Anda. Nah, ini dia rangkuman pembahasan kita. Kita mulai dari kenapa ini adalah sebuah peningkatan bukan kesalahan. Lalu, kita lihat gimana menggabungkan praktek lama dan baru. Setelah itu, kita bedah 3 prinsip utamanya, melihat perjalanan belajar dari sudut pandang siswa, dan terakhir, gimana caranya mengubah rencana menjadi praktek nyata di kelas. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anggap saja ini seperti kita lagi nge-upgrade kotak perkakas mengajar kita. Kita nggak buang palu atau obeng lama yang masih bagus kok. Kita cuma nambahin alat-alat baru yang lebih canggih biar bisa ngerjain tugas-tugas yang lebih kompleks. Kutipan ini pas banget. Ini menegaskan kalau fondasinya adalah apa yang sudah kita lakukan dengan baik selama ini. Kita hanya menambahkan sebuah lapisan perspektif yang lebih dalam, yang tujuannya agar hasil belajar siswa jadi lebih kaya dan lebih relevan dengan dunia mereka. Sekarang, kita lanjut ya. Gimana sih fusi atau perpaduan ini bekerja? Disinilah kita secara sadar, secara sengaja menggabungkan strategi-strategi andalan kita dengan pendekatan-pendekatan baru yang inovatif. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Di kolom kiri ada metode-metode hebat yang pasti udah akrab buat kita. Ada pembelajaran berbasis masalah, berbasis proyek, dan sebagainya. Keajaiban pembelajaran mendalam itu terjadi ketika kita memadukannya dengan yang ada di kanan. Misalnya pakai e-portfolio, penceritaan digital, atau alat penilaian diri. Jadi ini bukan soal pilih kiri atau kanan, tapi gimana caranya menggabungkan keduanya. Sekarang kita sampai di jantungnya pembelajaran mendalam. Ada 3 prinsip utama yang jadi fondasi dari semua ini. Kalau kita paham ketiga prinsip ini, kita bakal ngerti esensinya. Yuk kita bedah satu persatu. Prinsip yang pertama adalah berkesadaran. Maksudnya apa? Sederhananya, ini adalah tentang menciptakan siswa yang sadar penuh dengan proses belajarnya. Mereka bukan lagi sekedar penerima informasi pasif. Mereka aktif, bisa mengatur dirinya sendiri, dan yang paling penting, mereka paham kenapa mereka belajar sesuatu. Ada tujuan yang jelas. Terus gimana kita tahu prinsip ini jalan di kelas? Kita bisa lihat tandanya. Siswa jadi merasa nyaman, gak takut salah, mereka bisa lebih fokus. Mereka juga lebih terbuka sama ide-ide baru dan rasa ingin tahunya itu tinggi banget. Nah, ini tanda-tanda kalau kesadaran belajar mereka mulai tumbuh. Lanjut, prinsip kedua, bermakna. Di sini, kita nggak lagi cuma ngejar penguasaan materi. Pembelajaran itu harus nyambung, harus relevan dengan dunia nyata siswa. Tujuannya bukan cuma biar mereka tahu, tapi biar mereka bisa pakai ilmunya itu untuk memecahkan masalah. Tanda-tanda kalau pembelajaran itu bermakna juga kelihatan jelas. Materi pelajarannya terasa relevan buat mereka, nyambung sama pengalaman mereka. Dan yang paling penting, mereka bisa lihat gimana ilmu ini bisa berguna di situasi yang berbeda nanti. Inilah jembatan menuju pembelajar seumur hidup. Dan prinsip terakhir yang kadang suka dilupakan padahal penting banget, yaitu menggembirakan. Ini bukan sekedar bikin kelas jadi lucu-lucuan ya. Ini tentang menciptakan atmosfer di mana siswa itu merasa terhubung secara emosional dengan apa yang mereka pelajari. Emosi positif itu kan terbukti bikin materi lebih nempel di otak. Lingkungan belajar yang menggembirakan itu rasanya beda. Ada kegembiraan yang tulus dari siswa. Mereka merasa aman dan jadi bagian dari kelas, merasa dihargai dan diberi ruang untuk menunjukkan siapa diri mereka. Emosi positif inilah yang jadi bahan bakar motivasi dan kreativitas mereka. Oke, 3 prinsipnya udah kita pegang. Sekarang, yuk kita geser sudut pandang. Gimana sih rasanya jadi siswa dalam proses ini? Ada 3 fase kunci dalam perjalanan belajar mereka, yang kalau kita lihat, ini seperti siklus yang terus berputar. Perjalanan ini ada 3 tahap. Pertama, memahami, di mana siswa secara aktif membangun pengetahuannya. Tapi,
nggak berhenti di situ. Mereka lanjut ke tahap mengaplikasi, di mana ilmu tadi dipakai untuk hal-hal nyata. Dan tahap terakhir, yang krusial, adalah merefleksi. Di sini mereka belajar dari pengalamannya. Apa yang sudah bagus, apa yang bisa lebih baik lagi. Siklus inilah yang melahirkan pembelajar yang mandiri. Oke, teorinya udah jelas. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita membawa semua ini ke sekolah dan kelas kita? Nah, ada kerangka 3 tahap yang sangat praktis yang bisa membantu kita, baik sebagai guru maupun pimpinan sekolah, untuk mulai menerapkannya. Prosesnya ada 3. Dimulai dari perencanaan yang matang, kita pikirin dulu kebutuhan siswa dan sumber daya apa yang kita punya. Lalu masuk ke pelaksanaan. Saatnya kita membawa 3 prinsip tadi, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, ke dalam aktivitas kelas. Dan terakhir, asesmen atau cara kita menilai juga harus ikut berubah. Fokusnya bukan lagi ke hafalan, tapi ke pemahaman konsep dan kemampuan siswa mengaplikasikannya di dunia nyata. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Ingat, ini bukan tentang merombak semuanya dalam satu malam. Ini tentang memulai dari kekuatan yang sudah ada di sekolah Anda. Jadi, coba pikirkan, praktek inovatif pertama apa yang akan Anda coba gabungkan? Apa langkah kecil pertama Anda? Terima kasih sudah menyimak.